Selamat datang kembali di Balikpapan itu. Balikpapannya kita-kita. Setiap konten SNH Opini mendatangkan figur-figur sosok-sosok yang tentunya memiliki nilai kontribusi yang luar biasa untuk kota Balikpapan. Dan di pagi hari ini saya sudah kedatangan oleh salah satu figur lagi yang tentunya akan memberikan wahana inspirasi dalam nilai-nilai kehidupan kita. Di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Muhaimin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa. Luar biasa ya. Harus gitu. Pak Muhaimin ini sosok senior tapi jiwa mudanya ngeri banget. Kita buka masker dulu. Oke, Pak. siap. Pak Muhaimin, Ya, Mas Sultan. sosok yang luar biasa dikenal di Balikpapan. Dan kalau kita kenal nih, kalau kita searching di Google ya, Muhaimin Balikpapan, itu udah jelas foto terpampang paling pertama atau berita paling pertama adalah sosok Bapak Pendidikan Kota Balikpapan. Ya, terlalu berlebihan. Karena emang sekarang jadi Iya, karena mungkin dinas, Pak, ya? jadi kepala dinas pendidikan. Jadi begitu di searching di Google pendidikan Balikpapan pasti muncul nama saya. Betul. Karena Muhaimin. kadisnya begitu. Nah, uniknya yang muncul namanya kalau oke lah dinas pendidikan. Iya. Yang muncul Muhaimin, gelarnya ST nih Pak. Iya, sarjana ST, teknik, terus S2 magister teknik. Magister Iya, teknik. betul. Teknik, tapi menjadi seorang yang mikir pendidikan Balikpapan. Iya. Gimana ceritanya itu, Pak? Ya, jadi ada cerita dulu ya. Pada saat saya dilantik menjadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan itu, orang yang pertama kali menelpon saya itu Pak Imdad Hamid. Pak Imdad Hamid. Iya, Oke. saya dilantik jadi Kadisdik Balikpapan itu pada tanggal 22 Mei tahun 2015. Jadi pertanyaan Pak Imdad itu pada saat itu, Muhaimin tidak salahkah Ikam itu jadi Kadisdik katanya? Oh, iya. Kata Pak Bahasa Imdad Banjar begitu. gitu, Ya. Pak ya. Jadi saya Kasih bilang, Pak Imdad. Pak, saya bismillah apapun yang diamanahkan oleh pimpinan akan saya jalani. Iya, tapi kan Ikam orang teknik. Saya bilang gitu. Mungkin pimpinan punya sudut pandang yang lain sehingga saya dipilih menjadi Kadisdik, saya bilang gitu. Saya bilang mohon doanya saja Pak. Saya bilang, alhamdulillah ini adalah jabatan saya yang paling panjang di Iya, antara luar biasa ya. semua karir jabatan saya. 2 periode ini kan, Pak ya? 15. Tidak dibilang periode sih, memang kalau Oh, sesuai iya. Undang-Undang ASN dia harus 5 tahun. 5 tahun Kemudian ya. harus assessment lagi supaya bisa diperpanjang. Oh, iya. Dan saya sudah assessment 2 kali. 2 kali asesmen dan lolos. Dan alhamdulillah lolos, sekarang diperpanjang sementara ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Oke, berarti ini Nah, ada nanti- asesmen selanjutnya lagi nanti. Ya, nanti tergantung wali kota yang baru kah? Oh iya, Apakah nanti betul. di Karena assessment Balikpapan lagi di habis tempat yang pemilihan. sama atau di assessment di tempat yang lain. Seperti itu. Menarik nih. Sempat terucap dari cerita Pak Muhaimin kepada Pak Imdad tadi, ada sudut pandang yang lain. Iya. Kenapa seorang sosok Pak Muhaimin ini dipilih menjadi ketua dinas pendidikan? Dan sudut pandang ini bukan hal yang mudah yang untuk kita capai. Butuh perjalanan panjang, butuh yang namanya dinamika hidup. Nah, kalau kita bedah, cari di YouTube atau cari di media-media, Pak Muhaimin lebih banyak dibedah tentang dunia pendidikan. Karena tugasnya, porsinya seperti itu. Betul. Spesial di Balikpapan itu kita akan telusuri lebih dalam. Seperti apa sih sudut pandang di balik sosok Bapak Muhaimin? Siapa dan mengapa? Siapa dan mengapa? Pak Muhaimin, Yap. sebelum menjadi seorang Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan nih, Iya. apa sih yang pernah menjadi jalan panjang atau sudut pandang tadi? Iya. Karir saya tuh paling panjang, paling lama itu di Dinas Tata Kota. Oh, sempat di dinas Iya, kota? saya di Dinas Tata Kota itu mulai dari staf pertama kali kerja Oke. sampai saya mendapatkan jabatan yang terendah pada saat itu Kasubsi namanya, itu eselon 5. Kemudian saya dapat beasiswa tugas belajar dari Asian Development Bank, ADB. Beasiswa belajar. Ya, dapat beasiswa di tahun 2000 di ITS Surabaya dengan jurusan Magister Teknik. Magister Pembangunan Kota atau Urban Design. Seperti itu, karena background saya kan S1 saya teknik sipil. Nah, kemudian selesai dapat beasiswa, alhamdulillah dari 2 tahun yang diamanahkan ADB, saya bisa menyelesaikan 3 semester. Jadi Ya, termasuk 3 cepat semester. belajar Ya, juga, alhamdulillah. Pak, ya? Kemudian balik ke Balikpapan, saya ditempatkan lagi di tempat yang sama menjadi kepala seksi tata ruang pada saat itu. Masih tidak lepas Masih, dari dunia iya, teknik masih tadi dunia ya? teknik. Kemudian 2 tahun di tata ruang, saya dipindah ke PU sesuai dengan basic pertama saya sebagai sarjana teknik sipil. Pembangunan umum ya? Ya, jadi kepala seksi bangunan gedung pemerintah. Tugas saya bangun sekolah pada saat itu. Nanti ada ceritanya kenapa saya bangun sekolah, akhirnya kualat saya jadi Kadisdik.
Iya. Jadi awalnya fokus dalam infrastruktur pendidikan Iya, tadi betul. ya, sekolah Saya di khusus pada saat itu karena saya kepala seksi bangunan pemerintah, tugas saya adalah membangun bangunan pemerintah dan pada saat itu paling banyak sekolah. Wah, Jadi saya membangun sekolah SD, SMP menjadi PPTK-nya atau Pimpronya pada saat itu. oke. Itu tuh tahun-tahun berapa Pak? Itu Kira-kira di ketika tahun masuk di tata kota tahun itu? 2000. Kalau di tata kota saya tahun 95 sampai Dari tahun tahun 2000. Kemudian sekolah kembali lagi di tahun 2002 masih di tata kota lagi. Heeh. Kemudian di tahun 2002 sampai 2004 saya jadi kasih cipta karya di PU. Kemudian berikutnya 2 tahun di situ saya naik promosi jadi Kasubdin Bina Marga. Dari teknik. Betul, teknik lagi. Kemudian Iya, 2 iya. tahun di Bina Marga saya promosi lagi menjadi Kabak Pembangunan. Nah, Kabak Pembangunan itu ngurusi masalah koordinasi antar lintas sektoral khususnya dalam bidang pengadaan barang jasa, kemudian progres pembangunan. 3 tahun saya di Kabak Pembangunan mulai tahun 2011 sampai tahun 2014. Tiba-tiba ada perintah lagi. Saya diamanahi pada saat itu menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Pendidikan saja pada saat itu. Belum ada kebudayaan. Ya. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Begitu saya ingat saya hari Jumat, pagi-pagi saya ditelepon Pak Wali, Pak Rizal, Pak Muhaimin, bagaimana kalau kamu digeser ke Dinas Pendidikan? Jawaban saya, kalau itu perintah, bismillah saya harus siap. Saya katakan begitu. Nah, kemudian habis saya dilantik yang Pak Imdad tadi telepon saya, Muhaimin, tidak salah Kak Ikam itu ke Dinas Pendidikan. Saya bilang mungkin pimpinan punya sudut pandang lain, Pak. Walaupun background saya teknik, saya ditaruh di Dinas Pendidikan. Dan luar biasa terbukti nih Pak, selama perjalanan Bapak menjadi Ketua Dinas Pendidikan dan Iya, Kebudayaan. ini 6 tahun saya sudah. 6 tahun Iya. total. Ada program-program baru yang alhamdulillah, bahkan tantangannya Bapak lagi nih pendidikan di tengah pandemi lagi. Betul, iya. Luar biasa. Kalau kita mau tahu ya program-program pendidikan di tengah pandemi, salah satunya itu Dinas Pendidikan memberikan fasilitas kuota Pak ya. Ada lagi yang lebih Untuk heboh. pelajar. Apa itu Pak yang lebih Yang heboh? sudah kita lakukan pada saat pandemi itu kan dimulai pada Maret tahun 2020. Ya. Pada saat itu begitu kita melaksanakan pembelajaran daring, yang terbesit di orang tua pertama adalah kuota. Yang kedua adalah perangkat. Ya Perangkat kan? Iya. sekolah juga. Perangkat karena kan orang HP gitu? Iya, HP. Wow. Sasaran tidak duplikasi kegiatan. Nah, alhamdulillah dengan begitu kan orang tua perangkatnya dibantu, kemudian internetnya ada dari pemerintah juga, kemudian juga SPP-nya kita ringankan walaupun tidak besar. Jadi betul-betul di tengah tantangan ini mereka tidak banyak Betul, alasan intinya ya, gini, dari- masyarakat itu taunya pemerintah hadir. Ya. Nah ternyata di Balikpapan ini bukan hanya pemerintah yang hadir, masyarakat juga Masyarakat hadir. nilai gotong royongnya tinggi juga. Iya betul. Oke, Pak Muhaimin, ini tadi luar biasa teman-teman, kita melihat gebrakan dari bagaimana sisi dari seorang sosok Ketua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita doakan lah semoga Pak Muhaimin dengan akselerasinya tetap bisa membantu pendidikan Balikpapan Pak ya. Siap, insya Allah. Dan atau mungkin ada ruang-ruang yang lebih bisa dieksplor oleh sosok seperti Bapak Muhaimin. Pak Muhaimin, kita tadi udah melihat nih bagaimana kondisi Pak Muhaimin sebelum menjadi seorang kadis pendidikan. Ternyata sudah ada beberapa kadis yang pernah dijabati Pak ya. Oh iya. Salah satunya seperti tata kota, Kemudian dan dinas perizinan. dinas perizinan. 3 dinas Pak. Iya, 4. Sebelumnya kan dinas pendidikan kemudian berubah Oh iya. dari kepala dinas pendidikan menjadi Jadi, kepala dinas Pendidikan pendidikan dan kebudayaan. Wow, kece ya. Oke. Empat kadis loh, luar biasa. Siap. sebenarnya. Itu perjalanan menjadi seorang ASN Pak ya. ASN. ASN. Nah, kita simak lagi di balik sosok Pak Muhaimin di dalam ruang ASN-nya mengabdikan dirinya kepada Kota Balikpapan, tentu ada lagi organisasi-organisasi yang pernah Pak Muhaimin Iya. jatahkan dirinya di situ lah ya. Iya, saya tuh sebetulnya mulai lahir senang organisasi gitu loh. Ah. Saya dulu SD kelas 1 sampai kelas 6 itu pernah jadi ketua kelas. Ketua kelas. Ketua kelas. Dari Kemudian kelas 1 sampai kelas 6 sampai kelas 6. tak tergantikan. Tak tergantikan. Aklamasi atau bersaing gitu Ya Pak? dipilih lah. Oh, dipilih Iya. ya. Luar biasa. Kemudian SMP juga begitu. SMP Kelas 1 juga. sampai kelas 3 saya ketua kelas. Hmm. Di kelas 2-nya saya ketua OSIS. Memang karismanya sosok kemudian Pak di Muhaimin ini SMA. pemimpin banget ya. SMA juga begitu. Kelas 1 sampai kelas 3 saya ketua kelas. Kelas 2-nya ketua OSIS. Di mana sekolahnya sih Pak? SD-nya pertama SD-nya di Balikpapan Barat dulu. Kemudian Oke. pindah ke Balikpapan Tengah Hmm. di tahun 76 sampai dengan 82. Hmm. Kemudian SMP saya di SMP 6 Balikpapan, SMA-nya di SMA 2 Balikpapan. Memang asli Balikpapan banget ya. Jadi bukan asli Balikpapan. Lahirnya- Saya itu lahirnya di Jawa, di Kediri. Cuma Tapi umur 1,5 tahun saya dibawa ibu saya merantau. Jadi kalau sekarang umur saya 52, saya sudah menjadi warga Balikpapan sudah 50 tahun lebih. wah, lebih banyak nafasnya di Balikpapan. Ya, lebih banyak napasnya di Balikpapan. Jadi bisa dibilang ya mau dibilang putra daerah atau bukan yang jelas saya orang Balikpapan. Luar biasa. Seperti itu. Bapak Muhaimin. Pak Muhaimin pernah menjabat sebagai seorang ketua KNPI. Ya.
Wow, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Iya. Itu di 2000 berapa, Pak? Saya jadi ketua KNP itu 2008-2011. Jadi sebelumnya saya juga dari bawah merintisnya itu. Nah, gimana kok bisa jadi sosok ketua KNP itu? Gimana? Jadi gini, waktu kuliah saya juga menjadi ketua senat fakultas. Ketua senat ya. Terus dulu menjadi senat ya. terus menjadi wakil ketua senat institut. Di ITS ini, Pak. Di Malang, di ITN Malang. Nah, pada saat itu jiwa muda saya juga berontak sama, suka demo juga sama lah. Wow, gitu. Aktivis ini, Bapak. Aktivis dengan teman-teman GMMI, dengan teman-teman organ eksternal yang diikuti? Saya tidak masuk, saya pure murni di senat. Di senat ya, internal aja. Ya, internal saja. Tapi kolaborasi di kolaborasi dengan HMI, GMNI, semua dengan teman-teman organisasi kampus. Keren. Nah, kemudian karena jiwa organisasi saya itu sangat tinggi, tahun 95 saya langsung menjadi ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia tingkat kelurahan. Angkatan Muda Pembaharuan. Iya. Oh, iya. Dulu kan PNS itu kan harus Golkar. Iya, betul. Dulu kan ABG, ABRI, birokrat, Golkar. Nah, gitu. Jadi ketua AMPI gitu. AMPI di kelurahan, ketua DPD itu Pak ABS Andi Gunadin Solong. Wah. Kemudian sosok ini senior ini, kalau teman-teman tahu nama-nama yang disebut Pak Muhaimin ini sosok senior Balikpapan ini. Siap. Kemudian saya di tahun 98 bergabung di KNPI. Pada saat itu ketuanya Bung Randy S. Ismail. Oh, jadi masih anggota. Ya, masih anggota. Dengan AMPI. Kemudian di periode kedua saya menjadi salah satu ketua bidang pada saat periode kedua yang Bung Randy. Setelah itu saya menjadi wakil ketua umum di KNPI pada saat ketua KNPI-nya Bung Patman Farakasi di tahun 2004-2007. Oke. Kemudian saya maju lagi dengan Bung Patman itu pada saat beliau mencalonkan diri, saya mencalonkan diri di tahun 2008. 2 periode. Bung Patman kan mau masuk dua periode. Nah, pada saat 2 periode saya melawan. Wow. Saya ikut. Kita kepingin bahwa ada dinamika di organisasi kepemudaan gitu. Biarlah pemuda transisi kepemimpinan. Ya, transisi kepemimpinan. Kemudian saya kan berprinsip begini. Organisasi baik adalah organisasi yang bisa menghasilkan kader. Regenerasi. Harus ada regenerasi apapun alasannya. Betul, Bapak. Nah, sehingga pada saat itu saya tunjukkan bahwa kepada Bung Patman kita harus berperang dengan sportif. Tidak boleh aklamasi. Kami voting pada saat itu. Wow. Nah, dari 68 organisasi keperakatan pemuda pada saat itu, saya dapat 43 suara. Kemudian Bung Patman dapat 22 suara. Jadi alhamdulillah. Mayoritas menang. Iya, menang. Ketika itu sudah ada OKP. Sudah 68. Udah banyak, Pak ya? Sudah 68 OKP. Seninya adalah bagaimana meyakinkan OKP dengan visi misi kita supaya dipilih. Nah, seperti itu. Luar biasa. Ya. Itulah dunia KNPI ya. Anak muda ini yang butuh banget ya ruang-ruang untuk mendapatkan dinamika seperti yang Bapak Muhaimin ceritakan tadi. KNPI, kemudian track record lagi yang pernah sampai saat ini Ketua Karang Taruna Balikpapan. Pada saat itu saya pertama kali adalah sebelum langsung ada posisi Ketua Karang Taruna di tahun 2013-2018. Kemudian pemilihan, alhamdulillah saya terpilih secara aklamasi. Wow. Karena memang ketua yang lama tidak maju lagi, kemudian tidak ada yang maju. Ketua sebelum Pak Mukandar. Pak Mukandar itu dulu sekwannya DPRD. Senior juga, sekarang sudah purna tugas. Kemudian di periode yang kedua saya juga terpilih lagi 2018-2023. Sampai saat ini. Itu masuk Karang Taruna, apakah sebelumnya pernah di dalam Karang Taruna kelurahan atau kecamatan? Tidak, jadi kan kalau di ketentuan peraturan menteri Kementerian Sosial bahwa semua warga masyarakat Indonesia itu yang berumur 15 tahun ke atas adalah dianggap sebagai anggota Karang Taruna. Itu dia mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan. Nah, mungkin karena teman-teman Karang Taruna melihat pengalaman saya di organisasi banyak, sehingga minta ayo kita sama-sama besarkan Karang Taruna. Keren, ya? Sehingga alhamdulillah ini periode kedua saya di Karang Taruna. Ya. Sampai 2023 ya, masih 2023, jadi masih 2 tahun lagi ya. Tapi harus regenerasi. Betul. Ya, jadi tidak boleh lagi harus regenerasi. Nah, termasuk organisasi lain di olahraga. Nanti kita menarik. Jadi ada info menarik lagi, selain seorang aktivis yang aktif di bidang organisasi, olahraga juga Pak Muhaimin hadir. Ya. Dan bukan olahraga sembarang ya. Oke lah, sekarang anak-anak muda e-sport Pak ya. Tapi sosok Pak Muhaimin bela diri. Pasang badan memang sosok Pak Muhaimin. Tapi sebelum itu saya ingin menarik nih di Karang Taruna Pak. Gimana sih menurut Pak Muhaimin nih kondisi Karang Taruna kita di Balikpapan? Iya. Sebetulnya kan Karang Taruna itu banyak lahir di daerah pedesaan ya. Iya betul. Aktifnya banyak banget di pedesaan, misalnya di Pulau Jawa, Sumatera. Nah kalau Balikpapan ini kan wilayah perkotaan. Tapi sebetulnya teman-teman di kelurahan ini harus tetap punya usaha, tidak harus sama seperti kan gini. Misalnya
Yogyakarta, dia kawasan-kawasan wisata Karang Taruna masuk. Sebetulnya kan Karang Taruna dengan Tagana, dengan Banda, PKK itu harusnya bersinergi programnya. Di bawah kelurahan itu. Iya, harusnya program itu tidak ada di tingkat kota. Program itu ada di tingkat kelurahan. Makanya nanti hari Minggu kita mengadakan rapat kerja Karang Taruna. Kita ingin mengembalikan jati diri Karang Taruna. Harusnya Karang Taruna itu tumbuh besar di tingkat paling bawah di kelurahan. Ini mulai diaktifkan. Ya, kita kembalikan hari Minggu ini. Oh, Ya. ini tinggal berapa Di hari? tanggal 10. Di tempatnya di Gedung Pramuka. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita akan flashback kembali bahwa kita ingin memberdayakan Karang Taruna di tingkat paling bawah. Apalagi dalam pandemi Covid, teman-teman Karang Taruna itu banyak yang bergerak juga, bergabung dengan gugus tugas di kelurahan, ada yang di gugus tugas kecamatan, hanya memang tidak terekspos. Nah, kita kepingin yang muncul di permukaan, kemudian yang aktif itu adalah Karang Taruna yang ada di kelurahan-kelurahan. Oke, Karang Taruna kita luar biasa bahasnya. Insya Allah nanti Pak Muhaimin akan kita lihat gebrakan Karang Taruna nanti. Hari Minggu nanti ada rapat. Nanti kita lihatlah. Kemudian saya penasaran, apa sih motivasi utama Bapak untuk berkontribusi di Kota Balikpapan ini? Kalau kita lihat nih kan jejak Pak Muhaimin luar biasa, menjabat, kemudian menjadi bagian penting dari jabatan-jabatan tersebut. Apa motivasi utamanya sih ingin kontribusi? Saya itu mengalir saja. Ngalir aja, Pak. Itu satu. Yang kedua, menurut saya sekecil apapun kita harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Oke. Jadi kalau seperti itu. Jadi kalau kita misalnya jadi RT ya tanggung jawab kita sekelas RT. Iya. Kemudian jadi camat ya tanggung jawab kita sekelas camat. Jadi kepala dinas ya tanggung jawab kita setingkat kota yang ada hubungannya dengan dinas. Mengambil semakin banyak tanggung jawab. Ya, semakin banyak tanggung jawab dan semakin banyak tantangan yang harus kita lalui. Dan itu saya suka tantangan orangnya. Iya, memang dari kecil ceritanya. Iya, jadi saya tuh kelas. orangnya suka tantangan karena masih kecilnya kan bolang juga gitu loh. Iya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada orang yang tidak punya kontribusi terhadap Balikpapan. Hanya tergantung besar kecilnya saja. Tapi semakin besar tanggung jawab yang kita ambil, maka semakin besar juga kita diciptakan Ya, menjadi orang betul. besar ya. Jadi saya berprinsip begitu. Allah itu pasti akan memberikan kita jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua akan memberikan kita kemampuan sebesar tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, kalau kita jadi lurah ya kita dikasih kemampuan tanggung jawab kita setingkat lurah atau lebih sedikit. Kalau kita tiba-tiba diamanahi jadi kepala dinas, pasti Allah akan memberikan lagi kemampuan kepada kita bahwa kita setingkat kepala dinas. Seperti itu. Jangan-jangan dapat amanah jadi wakil wali kota nanti, Pak. Amin. Siapa tahu ya di beberapa tahun ke depan. Iya. Karena memang kota kita juga butuh sosok besar yang bisa memiliki tanggung jawab besar untuk Balikpapan. Saya kalau melihat Pak Muhaimin ini berbunga-bunga ya. Ngelihat jejak-jejak beliau ini Masya Allah. Teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari figur sosok Bapak Muhaimin yang memiliki peran, memiliki tanggung jawab, dan berani mengambil langkah-langkah besar dan totalitas. Dimanapun ia diamanahkan, dimanapun ia ditempatkan, ia berusaha semaksimal mungkin untuk Ya, totalitas. satu lagi. Apa itu? Ini kepada semua saja, buat para junior-junior saya, buat saudara-saudara saya, tidak ada sesuatu yang dimulai dari besar. Nah, Jadi semua itu pasti dimulai dari yang kecil. Tanggung jawab juga diberikan dari hal yang kecil. Jangan melihat orang itu pada saat besar. betul. Ya, lihatlah bagaimana dia menjadi besar. Pasti ada prosesnya. Dan proses itulah yang menjadikan kita kuat, kita besar, dan kita berhasil. Misalnya Anda sekarang baru memulai, kemudian melihat orang yang pengusaha hebat. Ya, jangan langsung ingin menjadi hebat dengan instan. Tidak ada sesuatu yang instan. Semua pasti berproses. Ya, sekali lagi semua pasti berproses. Kalau Anda ingin melihat orang hebat itu bagaimana, lihatlah pada saat dia pertama kali sebelum menjadi orang hebat. Nah, dengan begitu kita akan belajar supaya bisa menjadi orang hebat seperti orang yang kita kagumi, seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Muhaimin. Oke. Terima kasih Bapak Muhaimin Siap. telah hadir di channel Balikpapan itu. Semoga kita dipertemukan di tanggung jawab besar juga Bapak. Ya, amin. Oke, sampai ketemu lagi di Balikpapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.